Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan dari topik materi sebelumnya, yaitu sifat koligatif larutan. Sebelumnya kita membahas khusus untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Ingat kembali ya, konsep sifat koligatif itu sendiri. Jadi, sifat koligatif suatu larutan itu dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Ya, jadi dengan adanya zat terlarut di dalam suatu pelarut menyebabkan perubahan yang terjadi pada sifat-sifat koligatifnya. Ada 4, ingat ya, ada 4 sifat koligatif, yaitu titik didih, titik beku, tekanan uap, tekanan osmotik. Nah, dengan kita mengetahui bahwa zat terlarut tadi bisa menyebabkan perubahan pada sifat koligatif, ya, ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami kenaikan. Nah, menghitung besarnya perubahan itu kita rumuskan, masing-masingnya punya rumus tersendiri. Jadi karena tadi dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, berarti di sini kita menghitung banyaknya partikel zat terlarut. Nah, untuk yang topik bahasan sebelumnya khusus untuk non-elektrolit itu kan tidak terurai ya. Jadi jumlah partikelnya tetap dianggap satu karena dia tidak mengalami penguraian menjadi ion-ion. Jadi artinya dianggap satu. Nah, sedangkan untuk elektrolit bagaimana? Nah, untuk elektrolit itu kan dia mengalami penguraian. Artinya dia terpecah menjadi kation dan anion. Berarti jumlah partikel untuk yang non-elektrolit dengan elektrolit tidak sama ya. Lebih banyak yang elektrolit karena dia terpecah menjadi ion. Nah, berarti mempengaruhi ke perubahan sifat koligatif. Jadi semakin banyak partikel zat terlarut, maka perubahan yang terjadi akan semakin besar. Itulah kita hitung dengan nilai deltanya. Ya. Nah, ambil contoh seperti gambar berikut. Jadi ada 3 gelas, di mana pada gelas pertama ada 10 partikel urea, di mana 10 partikel urea ini akan menghasilkan 10 partikel terlarut, karena urea itu non-elektrolit, jadi dia tidak terurai. Sedangkan untuk 10 partikel NaCl, di mana NaCl itu adalah larutan elektrolit, dia tergolong senyawa ion, maka dia terurai menjadi Na+ dan Cl-. Jadi ada 2 partikel. Ya, jadi kalau 10 partikel NaCl maka dia akan menghasilkan 20 partikel terlarutnya. Nah, untuk 10 partikel asam lemah HX, ini umpamanya ada suatu asam HX. Nah, di sini ingat lagi ya, elektrolit itu kan terbagi menjadi 2, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang elektrolit kuat itu terurai sempurna, alfanya 1, sedangkan yang elektrolit lemah alfanya kecil 1. Jadi ini mempengaruhi jumlah partikel juga. Untuk yang elektrolit lemah, maka kita menentukan banyaknya partikel yang terpecah tadi berapa didasarkan pada nilai alfanya. Ya, jadi kalau misalnya di sini 10 partikel asam lemah HX tadi mempunyai alfanya 0,1, ya, jadi menghasilkan 11 partikel. Jadi kita hubungkan dengan nilai alfanya. Jadi berbeda, tidak bisa langsung ya, tapi kalau di elektrolit kuat bisa langsung kita hitung berdasarkan banyaknya ion yang terpecah tadi. Nah, karena untuk yang elektrolit itu mempunyai ion-ion yang terpecah tadi, maka ada dikonsepkan di elektrolit ini istilahnya faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff itu dia menjelaskan bagaimana cara menentukan jumlah partikel zat terlarut ya didasarkan pada nilai alfanya. Kalau yang non elektrolit ini tidak perlu menggunakan nilai faktor Van Hoff karena dia selalu satu jumlah partikelnya. Sedangkan yang elektrolit kita pakai faktor Van Hoff. Di sini faktor Van Hoff itu dilambangkan dengan I. Jadi I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Jadi N ini adalah jumlah partikel. Ya. Jadi untuk yang elektrolit itu N-nya kita hitung lagi berapa banyak terpecah. Contohnya seperti NaCl tadi ada 2, berarti N-nya adalah 2. Ya, jadi seperti kita menentukan
nanti berapa banyak hasil jumlah partikelnya kita kalikan I. Nah, jadi untuk yang elektrolit kuat, otomatis alfanya selalu 1. Ya, sedangkan elektrolit lemah alfanya tidak 1. Berarti di sini nanti kita tulis alfanya berapa di soal, kita masukkan di sini. Nah, untuk contohnya, bagaimana cara kita menghitung jumlah partikel? Sebelumnya mungkin kalian sudah sering menghitung ya jumlah partikel suatu zat. Ingat ya, jadi yang bisa terpecah itu contoh-contohnya adalah senyawa ion, lalu senyawa kovalen polar. Sedangkan yang kovalen non polar itu digolongkan ke dalam non elektrolit, dia tidak terurai. Nah, ambil contoh seperti BaCl2. BaCl2 ini kan tergolong senyawa ion. Berarti dia akan terurai menjadi ketika dilarutkan ke dalam air, dia akan terurai menjadi ion Ba ya. Ion Ba2+. Jadi akan dihasilkan ion Ba2+ itu sebagai kationnya. Lalu dihasilkan juga anionnya adalah, karena Cl-nya di sini berjumlah 2, berarti 2 Cl-. Nah, jadi dari sini bisa dilihat bahwa Ba-nya 1, Cl-nya ada 2, berarti jumlah partikelnya ada, ya jumlah partikelnya ini ada 3. Jumlah partikel ini tadi kita asumsikan di rumus Van Hoff-nya adalah N, senilai N. Oke, itu untuk yang contoh pertama. Nah, untuk contoh kedua, contohnya adalah CH3COH, yaitu asam asetat. Asam asetat ini kan asam lemah, jadi dia mempunyai nilai alfa. Ya, jadi kita hitunglah jumlah partikelnya berdasarkan dari nilai alfanya. Jadi di sini alfanya adalah 0,5. Berarti kita hitunglah berapa banyak penguraiannya. Jadi di sini kalau diuraikan CH3 terurai menjadi anionnya CH3 COO min ya. Nah, untuk kationnya adalah ion H+. Nah, berarti di sini ada 2 partikel. Cuman karena dia tidak terurai sempurna, berarti kita kalikan alfanya. Nah, dengan rumus Van Hoff tadi ya, jadi kalau ini kan diasumsikan sebagai elektrolit kuat. Ya, elektrolit kuat kan alfanya 1, maka tidak dicantumkan di soal elektrolit kuat alfanya 1. Jadi kalau kita pakai rumus Van Hoff, jadi kan rumus Van Hoff tadi I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, di sini N-nya atau jumlah partikelnya kan tadi 3. Di sini kita masukkan 3 dikurang 1 ya. 3 dikurang 1 kali alfanya adalah senilai 1 karena dia elektrolit kuat, maka 1. Nah, berarti I-nya adalah ini 3 nomor, berarti sini adalah senilai ditambah 1, jadi I-nya 3. Nah, berarti artinya untuk elektrolit kuat kita bisa abaikan rumus Van Hoff ini karena alfanya selalu 1, berarti dianggaplah untuk elektrolit kuat ini kita asumsikan jadi I sama dengan nilai N-nya. Itu untuk elektrolit kuat. Jadi tidak perlu dicari pakai rumus Van Hoff tadi, jadi bisa langsung I sama dengan N. Nah, ini berarti kita tinggal masukkan saja ya. Jadi berarti kalau ini kita ganti berarti jadi 2. Jadi ini 1, berarti ini 0,5. Maka untuk perhitungan rumus pada sifat koligatif larutan yang elektrolit, rumusnya kita kalikan dengan I. Jadi untuk delta TB, KB kali M kali I ya. Untuk delta TF, KF kali M kali I. Untuk P juga sama, M kali R kali T kali I. Dimana tadi kalau yang kita pakai rumus ini faktor Van Hoff, kita pakai jika dia elektrolit lemah yang alfanya tidak 1. Sedangkan kalau dia elektrolit kuat kita anggap I sama dengan N. Nah, untuk yang faktor tekanan uap itu kita gunakan nilai I-nya di sini ya. Jadi nilai I-nya di mol terlarutnya.
Nah, ini rumusnya. Jadi hampir sama dengan non-elektrolit, tinggal jangan lupa saja menambahkan dengan kali I kalau dia elektrolit. Biasanya kalau untuk soal yang elektrolit kuat, di soal itu tidak dicantumkan alfanya. Jadi, tapi kalian harus bisa jeli ya, jangan sampai kalian anggap itu non-elektrolit. Jadi kalau tidak dicantumkan nilai alfa, dia dianggap sebagai elektrolit kuat jika dia tergolong ke senyawa ion atau senyawa kovalen polar. Tapi kalau dicantumkan alfanya, ya berarti dikatakan dia elektrolit lemah. Jadi kalau dicantumkan alfanya kan dicantumkan kecil dari 1. Nah, contoh soal untuk perhitungan misalnya ya, sebanyak 1 gram magnesium klorida dilakukan dalam 500 gram air. Tentukan titik didih, titik beku, tekanan osmotik. Jika dry ionisasinya adalah 0,9, artinya terurai 90%. Ini yang diketahui data-datanya. Jadi dari sini kita bisa langsung saja perhatikan apa yang harus kita cari terlebih dahulu. Jadi untuk mencari yang A, titik didih, untuk mencari titik didih larutan berarti kita harus cari deltanya dulu. Nah, berarti untuk delta TB, ya ingat ya kita pakai simbol B aja, boil. Untuk titik didih, KB kali M kali I, jangan lupa karena dia elektrolit MgCl2. Jadi, KB diketahui tadi 0,52, molalitas dicari, ingat lagi rumus molalitas, mol per massa pelarut ya. Jadi, dari sini dapatlah molalitasnya 0,022. Nah, untuk I-nya 2,8, karena di sini diketahui bahwa alfanya 0,9, berarti dianggap elektrolitnya lemah. Ya, karena tidak terurai sempurna. Jadi I sama dengan 1 tambah M kurang 1 kali alfa, di mana di sini MgCl2 kan ada 3 ion. Ya, jadi 3 di sini, maka dapatlah I-nya 2,8. Nah, di sini kita masukkan nilainya bahwa hasil keseluruhannya adalah 0,032 derajat Celcius. Ini adalah perubahannya. Ingat ya, ini perubahan, belum titik didihnya. Berarti kalau perubahannya adalah sebesar 0,032, berarti dia mengalami kenaikan dari titik didih normal air yaitu 100, maka dia menjadi 100,032 derajat Celcius. Sama untuk titik beku, di sini kita simbolkan dengan F ya, please. Jadi simbol titik beku di sini kita pakai F, delta TF sama dengan KF kali M kali I. Tinggal ganti saja dengan ketetapan KF air yaitu 1,86 dikalikan hasilnya 0,115 derajat Celcius. Di mana titik beku air itu kan 0 derajat ya kalau pada kondisi standar. Nah, kita tinggal kurangi saja karena dia mengalami penurunan, berarti di bawah 0. Di bawah 0 itu berarti minus kan, jadi minus 0,115 derajat Celcius. Nah, untuk yang C, tekanan osmotik kita simbolkan dengan P, jadi MRT kali I. Nah, di sini kan molaritas itu juga bisa kita asumsikan sebagai molalitas tadi, ya. Molalitas tadi karena perbedaannya hanya di konteks volume dengan massa. Jadi artinya 0,022 mol per liter. Kalau tadi 0,022 mol per kilogram pelarutnya. Jadi dianggap sama ya karena larutnya sangat encer, jadi diabaikan untuk yang massa dengan volume tadi. Nah, kita masukkan di sini R ketetapannya 0,082. Lalu T jangan lupa kalian ubah ke Kelvin ya, 25 derajat jadi 298 Kelvin, I-nya tadi 2,8. Maka hasilnya tinggal dihitung tuh untuk yang bagian C. Nah, contoh berikutnya ya. Untuk contoh berikutnya ini kita ambil contoh suatu larutan elektrolit biner mendidih pada suhu 102,8 derajat Celcius. Pada saat yang sama larutan urea dan pemolaran yang sama mendidih pada suhu 102 derajat Celcius. Maka berapa derajat Celcius larutan elektrolit itu? Nah, berarti di sini ada istilah biner ya. Istilah biner, berarti biner ini artinya 2 ion. Jadi biner itu artinya 2 ion, dia turun menjadi 2 ion. Lalu mendidih pada suhu 102,8, berarti itu artinya titik mendidih ya, titik didih larutan. Lalu pada saat yang sama larutan urea kemolalannya sama, dianggap kemolalannya sama, mendidih pada suhu 102 derajat Celcius. Berapa derajat ionisasi larutan elektrolit, berarti si biner tadi. Nah, di sini karena diasumsikan sama, kita pakai perbandingan saja rumusnya ya, biar mudahnya.
Berarti perbandingan rumus untuk yang titik didih kan kita hubungkan dengan rumus delta TB ya. Jadi kita menggunakan perbandingan saja di sini. Jadi untuk delta TB yang pertama yaitu untuk yang si biner tadi. Jadi yang biner ini kita asumsikan rumusnya adalah delta TB, karena biner itu elektrolit maka kita simbolkan B aja. Jadi KB kali M lalu dikali dengan karena dia elektrolit jangan lupa dengan kalikan. Jadi untuk yang di sini tadi ya KB kali M kali I, sedangkan untuk yang si urea tadi, urea kita simbolkan saja dengan simbol U ya, urea. Jadi KB kali M saja karena dia elektrolit, non elektrolit. Nah, tinggal masukkan karena ini KB sama, maka bisa saja kita abaikan, coret ya KB, lalu M-nya juga karena tadi dibilang bahwa molalitasnya sama, maka juga bisa dicoret. Tinggal dimasukkan deltanya. Deltanya kan tadi ini sebesar 102, titik didihnya 2,8, berarti deltanya adalah perubahan selisih ya dari awal titik didih pelarut dengan titik didih larutan, larutannya, berarti selisihnya sebesar 2,8, sedangkan untuk yang satu lagi selisihnya 102. Nah, ini jadi 2 selisihnya, berarti sama dengan I. Ya, berarti dapatlah I-nya sebesar 2,8 dibagi dengan 2, kedapatlah sebesar 1,4. Nah, sudah dapat I-nya sekian, maka kita bisa langsung hubungkan ke rumus derajat ionisasinya. Jadi derajat ionisasinya bisa kita pakai faktor Hansen-Panhof tadi yang I sama dengan 1 ditambah, jadi I sama dengan 1 tambah 2 kurang 1 kali alfa. Jadi dapatlah 1,4 dikurang 1 sama dengan alfa, berarti alfanya 0,4. Berarti artinya nilai besarnya ionisasi untuk contoh soal ini adalah sebesar 40%. Selanjutnya untuk membuat 200 ml larutan urea yang isotonis dengan larutan natrium klorida 0,1 molar diperlukan urea sebanyak. Nah, ingat kembali ya konteks dari isotoniks itu sendiri. Jadi untuk isotonis itu artinya dia mempunyai tekanan osmotik yang sama, maka disilakan itu isotonis. Jadi di sini kita umpamakan, nah kalau dimasukkan ke rumus, ingat lagi ya rumus osmotik, berarti kalau dia isotonis kita anggap sama, tekanan osmotik urea sama dengan tekanan osmotik NaCl. Jadi kita masukkanlah rumus osmotik tadi. Untuk tekanan osmotik M kali R kali T untuk yang urea, untuk yang NaCl M kali R kali T kali I, karena ini adalah elektrolit, jadi kita pakai kali I. Tinggal masukkan kepersamaannya ya, kepersamaannya dimana untuk yang tekanan osmotik ini, yang R ini kan ketetapan ya, jadi bisa kita abaikan, T juga bisa kita abaikan, jadi bisa dicoret saja ini, 2 ini. Nah, tinggal masukkan datanya. Di sini rumus untuk yang M kan datanya massa, di mana rumus molaritas adalah gram per mr kali P di sini dalam liter. Jadi kita hubungkanlah ke yang NaCl-nya, molaritasnya 0,1 dan kita kalikan dengan I. Tinggal masukkan datanya ke dalam rumus. Jadi gram per 60 dikali 0,2 ya. Jadi ubah dulu ini ke liter, sama dengan 0,1 dikalikan dengan I. Jadi massa
Untuk larutan urea adalah 2,4 gram. Itulah contoh-contoh untuk sifat koligatif larutan yang elektrolit. Intinya untuk yang elektrolit jangan lupa dengan mengkalikan faktor Van Hoff-nya. Oke, demikianlah materi untuk sifat koligatif larutan elektrolit.